Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Haikal Ruciat dengan NIM 185250078. Di sini saya akan mempresentasikan contoh kasus pelanggaran amanah profesi yang sebelumnya materinya telah disampaikan di perkuliahan minggu lalu. Di sini saya mengambil contoh kasus korupsi EKTP. Di sini saya memiliki beberapa outline yang saya akan jelaskan dalam presentasi ini. Yang pertama ada gambaran umum mengenai korupsi EKTP ini, kemudian ada alasan mengapa para tersangka melakukan korupsi EKTP ini, kemudian ada sanksi terhadap tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi ini, dan yang terakhir ada solusi untuk mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kita mulai. Bagian pertama ada gambaran umum. Di sini saya telah menuliskan beberapa poin-poin yang dirasa penting. Saya akan jelaskan gambaran umum mengenai kasus korupsi EKTP di Indonesia. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sekitar tahun mulai dari kurang lebih tahun 2010 seperti itu. Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP, sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pihak kepolisian, dan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh curiga terhadap proyek pengadaan KTP elektronik ini, seperti itu. Kemudian melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir mencapai kurang lebih 2.314 triliun rupiah yang dikarenakan kasus korupsi EKTP itu sendiri. Kemudian setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak tahun 2012, KPK akhirnya menetapkan beberapa tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Tersangka tersebut diantaranya adalah, yang pertama ada Irman, kemudian ada Sugiharto, ada Miriam, ada Andina Rogong, ada Anang Sugiana, ada Husni Fahmi, ada Freddy Yunadi, kemudian ada Made Okta, ada salah satu petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Setia Novanto, kemudian ada Isnu Edi, kemudian ada Bimanesh Sutarjo, kemudian ada Irvanto Hendra, ada Markus Nari, dan ada Paulus Thanos. Seperti itu. Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka, khususnya Setia Novanto itu sendiri. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setia Novanto sebagai tersangka, sidang pra-peradilan, dibatalkannya status Setia Novanto sebagai tersangka, kemudian kecelakaan yang dialami oleh Setia Novanto, kemudian hingga akhirnya ia ditetapkan kembali menjadi tersangka, seperti itu. Kemudian dalam perkembangan kasus korupsi EKTP ini, banyak warganet yang ada di beberapa kalangan, dalam beberapa kesempatan mereka meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi EKTP ini di salah satu media sosial saja. Para warganet ini menciptakan trending topik tertentu dan membuat meme atau celotehan di media sosial dengan sasaran yang ditunjukkan kepada Setia Novanto. Tak hanya kemudian
untuk kasus ini tak hanya media nasional yang meliput dan mengikuti perkembangan kasus korupsi ini, bahkan media asing seperti AFP dan ABC pun turut memberitakan perkara ini, terutama karena keterlibatan Setia Novanto, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke alasan mereka melakukan korupsi itu sendiri tiada lain adalah menambah pundi-pundi kekayaan mereka sendiri, namun dengan cara yang salah, dan tentunya itu melanggar amanah profesi mereka sendiri. Mereka yang telah dibebani amanah, dibebani tugas, lalu mereka menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan menambah kekayaan mereka sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada sanksi dan hukuman. Sanksi dan hukuman yang diberikan pada para tersangka ini beragam, tergantung peran mereka di dalam kasus korupsi tersebut. Dari ke-14 tersangka tersebut, rata-rata mereka mendapat hukuman kurungan di penjara selama 5-16 tahun dan diberikan denda yang jumlahnya tidak sedikit untuk masing-masing tersangka. Untuk Setia Novanto sendiri, ia diberikan hukuman 15 tahun kurungan penjara dan diberikan denda sebesar kurang lebih 500 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian di sini ada solusi. Solusi di sini adalah solusi bagaimana kasus korupsi di negara Indonesia ini minimal berkurang, karena akan terasa sulit untuk menghilangkan kasus korupsi di negara Indonesia ini. Solusi yang pertama itu adalah pengawasan yang lebih intensif. Peran pemerintah dalam pengawasan ini sangat dibutuhkan. Pemerintah harus lebih mengawasi beberapa lembaga pemerintahan di bawahnya yang terindikasi terjadinya tindak kasus korupsi. Kemudian yang kedua adalah pemberian sanksi dan hukuman yang benar-benar membuat efek jerak. Kembali dalam solusi nomor 2 ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan di sini. Penentuan hukuman para tersangka kasus korupsi ini, seperti kita tahu, di Indonesia ini mereka yang terlibat kasus korupsi tidak mendapat hukuman yang semestinya. Seperti Setia Novanto sendiri, dia divonis belasan tahun, namun dia ditempatkan di sel tahanan yang terbilang cukup mewah dan terkesan seperti hotel. Di sini peran pemerintah bisa menciptakan suatu hukuman, misal seperti hukuman eksekusi mati seperti pada pengedar narkoba, dan itu kemungkinan besar akan membuat efek jerak terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan kekuatan peranan masyarakat. Memaksimalkan peranan masyarakat di sini adalah pemerintah ikut andil dalam mengawasi jalannya lembaga pemerintahan, minimal untuk daerah mereka sendiri, seperti itu. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.